Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Oleh karena Engkaulah Tuhan, kami dapat melalui segala sesuatunya di hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 32 sampai 33. Tertulis demikian. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Saudara yang dikasihi Tuhan, respon kita saat sedang dalam masalah merupakan cerminan tingkat pengenalan kita akan Tuhan dan menjadi faktor yang menentukan keadaan kita selanjutnya. Kesulitan bisa saja membuat kita menjadi bingung dan marah, tapi jangan terus-menerus berada dalam sikap yang demikian. Jadilah tenang dan bersikaplah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam bagian ayat yang kita baca terdapat suatu cuplikan kisah ketika kerajaan Israel Utara yang beribu kota di Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram. Pengepungan ini memunculkan kesulitan dan penderitaan bagi warga yang tinggal di dalam tembok kota Samaria. Mereka menjadi kehabisan bahan makanan dan harga-harga menjadi melambung tinggi. Terjadi kelaparan di dalam tembok Samaria. Raja sebagai pemimpin tertinggi pun mengalami dampak dari pengepungan itu. Ia stres dengan keadaan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 tokoh yang menjadi perhatian kita di sini, yaitu Raja Israel dan Nabi Elisa. 2 tokoh ini mewakili 2 respon yang seringkali muncul ketika kita ada dalam masalah. Raja marah karena situasi yang terjadi, dan ia menunjuk Tuhan sebagai biang keladi dari malapetaka yang ada. Sebagai kelanjutan dari sikapnya itu, ia menyatakan tekadnya untuk berhenti berharap kepada Tuhan. Berkebalikan dengan sikap Raja Israel, Nabi Elisa tenang-tenang saja dalam menghadapi masalah yang terjadi. Ia tidak gelisah, tidak bingung, tidak stres, tidak khawatir, tidak cemas, tidak sama sekali. Ia mengenal Tuhan, dan ia tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya. Elisa duduk-duduk bersama dengan para tua-tua Israel. Ia ada dalam komunitas yang mengasihi Tuhan. Elisa tahu bahwa Tuhan akan menolong, sekalipun nampaknya keadaan mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan pertolongan itu pun menjadi nyata pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam masalah, dalam pergumulan atau kesulitan apapun, bersikaplah tenang dan percaya kepada Tuhan. Seringkali sikap yang terbaik dalam menghadapi masalah yang sangat sulit adalah berdiam dengan sabar
menantikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Sekalipun keadaan kita sudah seperti terkepung dari berbagai sisi, dengan berbagai kesulitan yang ada, tapi ingatlah bahwa ada pertolongan yang tersedia dari atas, yakni dari Tuhan bagi kita. Jangan marah kepada Tuhan, jangan menyalahkan orang lain ataupun situasi yang ada. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan tempat berharap yang sejati, dan harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Serahkan semua perasaan khawatir atau kecemasan kita kepada Tuhan. Meskipun nampaknya mustahil untuk diselesaikan, percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan mampu untuk menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita yang mau berharap dan bersandar kepadanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, responi dengan benar setiap masalah, setiap situasi yang ada. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti nyata dan akan kita alami karena kuasa dan kasih-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Memberikan kami sukacita, kekuatan, karena firman-Mu mengandung janji bahwa dalam setiap masalah apapun yang kami alami, ada Engkau Tuhan yang menyediakan pertolongan bagi kami. Ampuni kami yang seringkali salah dalam bersikap. Kami seringkali marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang di sekeliling kami, marah terhadap keadaan yang ada, dan kami bersikap yang tidak benar dalam meresponi masalah yang ada. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memiliki sikap yang benar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami tetap tenang dalam situasi kesulitan, tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa diterangi oleh firman-Mu. Hati dan pikiran kami dituntun dengan kebenaran-kebenaran yang daripada-Mu Tuhan, sehingga sikap kami pun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong kami dalam segala apapun situasi, kesulitan yang kami hadapi. Selalu ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan mampu nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk janji firman-Mu, bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang mengoreksi dan mengajar kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, lindungi kami Tuhan dalam tidur kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa. Dan bagi yang sedang dalam keadaan masalah, persoalan, biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.